Technical View 23 November 2022 di jam 1 siang kami merekam video ini dan pound sterling berada di 1.1887 bertahan dengan range yang cukup sempit dari 1.1908 sampai 1.1871. Oke, ini berarti sebetulnya sudah memasuki teritori buy kami atau mendekati teritori buy kami. Oke, kita lihat terlebih dulu. Teritori buy kami adalah 1.1850 ataupun 1.1870 dengan ekspektasi kenaikan menjangkau 1.2000 atau minimum 1.1930. Nah, stop loss-nya kita antisipasi di 1.1800 alias 50 poin saja di bawah. Nah, terkait dengan hal tersebut, Anda perhatikan level trendline yang sampai saat ini ternyata mampu menahan untuk gejolak penurunan, ternyata juga masih tetap efektif dan rangkaian kenaikan pun relatif dekat. Ya, sebetulnya ini masih mengancam juga untuk potensi penurunan, terutama jika berhasil mengalami penembusan dari zona support tersebut, maka kemungkinan kita akan terancam sampai level 1.1760. Itu sebabnya kenapa stop loss kami gunakan atau pasang di 1.1800. Karena begitu dia tembus trendline, seharusnya dengan sangat mudah dia menyentuh 1.1760. Dan akhirnya saat dia tembus 1.1760, disitulah letaknya Anda bisa merubah posisi transaksi menjadi posisi sell. Dikarenakan tren jelas-jelas berubah. Di sisi lain, kalau misalkan Anda perhatikan, maka harusnya kalau memang ternyata secara normal dia masih cukup bagus untuk mengalami kenaikan, maka yang akan kita lihat adalah pantulan yang sangat sempurna dan itu berarti menguji kembali level resisten 1.1930 ataupun 1.1950-an untuk menjangkau level terdekat 1.2027. Ada satu hal cukup menarik di sini, tambahannya adalah selain dari faktor trendline yang berwarna coklat tersebut, Anda boleh perhatikan areal seperti ini. Misalkan kalau misalkan kita abaikan dengan areal yang tadi kita sebut dengan trendline coklat, maka sekarang kita fokus di bagian ini. Ya, misalkan areal tersebut adalah bagian dari triangle. Maka yang seharusnya terjadi adalah kecenderungan untuk penembusan dari bagian resisten. Itu berarti posisinya hampir sama dengan sebelumnya, di mana symmetrical triangle ataupun bullish pennant sangat memungkinkan untuk terjadinya kenaikan persis dengan target yang ada, dan itu berarti kita akan mendapatkan kenaikan yang lebih meyakinkan dan juga berpotensi menembus 1.2027. Tentunya di jam setengah 5 sore, apakah data cukup kuat untuk mendorong kenaikan pound sterling ini atau tidak? Semua berbalik lagi dengan hasil data tersebut. Apakah sangat ekstrim bagus atau hanya bagus biasa saja? Artinya, bagus biasa saja kalau memang ternyata lebih tinggi dari ekspektasi tapi hanya relatif dekat dengan ekspektasinya, maka kemungkinan kenaikan hanya berlangsung singkat dan hati-hati dia akan berbalik mengalami penurunan. Dan itulah yang akan kita cegah. Tapi kalau misalkan kita asumsikan pergerakan terakhirnya adalah seperti ini, maka yang kita lihat adalah bullish flag. Ya, atau bullish rectangle. Yang berarti pula diharapkan nantinya terjadi kenaikan atau rejection di 1.1760. Bagaimana kalau misalkan strateginya kita rubah melakukan buy di 1.1760? Bisa saja, tapi akan relatif lebih lama. Jadi yang kemungkinan kita harapkan adalah kenaikan terlebih dulu, lalu kemudian terjangkau atau bahkan lebih dulu untuk menembus zona resisten. Terlepas itu nantinya bullish rectangle, bullish flag, atau bullish pennant, maka akan dilihat dari perkembangan selanjutnya terkait dengan batasan support ataupun resisten yang ada. Dikarenakan dalam 3 hari atau 5 hari terakhir lebih tepatnya, dia bergerak relatif terbatas di kisaran 1.1760 sampai 1.1930-an. Sementara untuk crude oil sendiri, kabar bagusnya adalah posisi dari Dragonfly Doji dikonfirmasi dengan bullish candle. Ya, real body-nya Anda lihat di sini, dia adalah bullish. Tapi sayangnya dengan tail yang cukup panjang di atas, maka ini menyeratkan adanya kondisi yang konflik, di mana area 82.32 sepertinya agak sulit untuk mengalami penembusan. Tapi lagi-lagi kabar bagusnya adalah kalau kita perhatikan real body-nya saja, maka ini bisa dikategorikan sebagai morning star. Dan artinya posisi tersebut akan sangat menguntungkan untuk sisi bullish. Dan itu berarti 82.32 seharusnya dengan sangat mudah ditembus. Tapi hati-hati, kenaikan berikutnya akan berpotensi dihalau ataupun mengalami rintangan di kisaran FR 50% yaitu 84.50. Jadi begitu dia tembus 82, hati-hati kemungkinan maksimumnya adalah di 84. Di sisi penurunan
Kalau misalkan ternyata gagal untuk kembali naik di atas 82, maka hati-hati, penurunan kembali di bawah 79 tidak diinginkan, tapi itu akan mengakibatkan penurunan kembali dan mengancam level $75 kembali. Hal ini tentunya dikaitkan dengan kabar terkait dengan penundaan pembelian oleh China yang menantikan kebijakan dari G7 terlebih dulu dilakukan per 5 Desember. Nah, tapi kalau dilihat dari grafik H4-nya, maka kita sesuaikan saja dengan skenario Morningstar yang sangat memungkinkan adalah potensi penurunannya hanya terbatas di level 80.36, kemudian nantinya diharapkan dia lanjutkan naik, dan kenaikan berikutnya adalah berpotensi untuk menguji level resisten 82 ataupun 83. Dan nantinya di sini akan ditentukan apakah dia sanggup untuk mengalami kenaikan lanjutan atau rejection untuk mengalami penurunan. Itu sebabnya kalau misalkan lihat dari skenario yang sudah kami share pagi tadi, maka yang kita inginkan atau yang kita harapkan adalah melakukan buy di kisaran 80.30 atau 80.50, persis dengan zona yang tadi kami gambarkan. Kemudian target pertamanya 81.50 dan target kedua maksimum 82.50 untuk mencegah kemungkinan potensi rejection di area resisten tersebut. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, maka stop loss juga harus digunakan dan kami pasang di teritori 79.30 untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan terburuk. Di sisi lain, kita juga menantikan terkait dengan elite wave yang sampai saat ini masih terganggu. Ya, wave kelima nampaknya masih enggan untuk terwujud. Anda bisa perhatikan di sini, dia kembali mengalami penurunan. Tapi perhatikan, penurunannya relatif sama ya. Dan kalau misalkan ini tetap seperti ini, maka kemungkinan kita akan dapatkan potensi double bottom. Itulah yang coba kami tinjau, yang sempat kami share juga di pagi tadi dengan grafik yang dimaksud di bagian ini. Dengan area neckline berada di kisaran 1748, 1749, berarti bottom yang sudah kita dapatkan adalah area 19 atau 1732 yang sama. Kemudian ini berarti kita andalkan untuk kenaikannya. Nah, dengan demikian kalau misalkan kita hitung-hitungan, maka neckline yang dimaksud di area 1748 ataupun 1749, kemudian kita asumsikan bottom yang sama, maka kita tinggal ukur, maka kemungkinan targetnya kalau memang ternyata dia berhasil untuk tembus 1748, 1749, diharapkan kenaikan tersebut berlanjut sampai teritori yang sesuai dengan ketinggian bottom atau kedalaman bottom. Dan itu berarti 1765. Ya, ini atau kurang lebih kita temukan sedikit untuk pas ya 1764 atau 1765 akan menjadi target yang signifikan terkait dengan pola double bottom di grafik H4. Itu pun dengan catatan harus menembus neckline yang berada di level resisten 1748, 1749. Tentunya stop loss harus digunakan teman-teman. Dan itu berarti kalau misalkan kita asumsikan dengan penurunan di 1732, kita juga harus menggunakannya idealnya di bawah 1728. Ya, kami tetap menggunakan level tersebut dengan acuan terkait dengan level support yang ada di daily chart, dikarenakan daily chart kita menantikan terkait lanjutan dari double bottom. Ya, neckline-nya sendiri berada 1728 sampai 1730. Berarti kita asumsikan yang terendahnya 1728. Itu sebabnya untuk stop loss di grafik keempatnya pun menunjukkan hal yang sama dan sebaiknya di bawah 1728. Dengan catatan, sesuaikan dengan kondisi equities dan juga profil risiko Anda. Kalau memang Anda ternyata terkait dengan dana yang terbatas, maka sebaiknya Anda menggunakan TP dan juga SL yang relatif ringan ataupun yang relatif terbatas. Tapi dengan risk reward rasio, Anda bisa gunakan 1:1 ataupun 1:2. Terakhir di grafik H1-nya, dikarenakan posisinya adalah juga relatif sama, maka ya kita lihat di sini peluang yang ada juga kita bisa tarik dari level resisten yang ada dan kemudian kita akan gambarkan dari pola yang mirip dengan area kemarin. Nah, inilah sebabnya kenapa kemarin dia terjadi rejection. Karena kemarin pun kita sempat sebutkan selama dia tidak tembus 1749 hati-hati, tapi kalau dia bisa tembus 1749 maka dia akan dengan leluasa mengalami kenaikan. Nah, terakhir tentunya terkait dengan double bottom tadi. Di grafik H4 pun tadi sudah ditunjukkan dengan posisi yang ini. Berarti di grafik H1-nya akan nampak lebih jelas. Dan ini berarti kita tinggal tunggu pembalikan, yaitu dengan reversal candle yang sampai saat ini ternyata di jam 13.22 sudah muncul dengan posisi hammer. Jadi kita tinggal tunggu kelanjutannya adalah kenaikan dan itu berarti harus tembus level resisten pertama dan itu berarti kurang lebih ada di 1742, 1743 dan level resisten neckline yang jelas dari pola double bottomnya adalah 1748, 1749. So inilah ekspektasi yang kita inginkan. Kalau memang itu yang terjadi,
maka pola elite wave yang sempat kita tunggu-tunggu seharusnya dengan sangat mudah menjangkau. Dan ingat bahwasanya areal dari 4 ke 5 ini akan sangat jalan berliku dan bisa saja untuk mencapai subwave 1 pun jalannya juga sangat berliku. Demikian pula dengan kemunculan double bottom diharapkan bisa menopang kenaikan tersebut. Itu sebabnya strategi untuk gold saya masih tetap pertahankan 1737, 1739. Nampaknya kita sudah dalam posisi open buy dan nyaris menyentuh SL karena SL kita berada 1731. Tapi lagi-lagi kami ingatkan SL yang ideal adalah 1728 atau di bawah 1728. Tapi kalau memang itu terlalu besar, maka Anda boleh sesuaikan dengan kondisi ataupun profil risiko Anda, yang artinya stop loss kecil, TP pun kecil. Tapi untuk Anda yang menginginkan medium term, Anda masih bisa manfaatkan terkait dengan pola elite wave untuk menantikan wave kelima. Dan wave kelima secara keseluruhan kita sudah bahas kemarin dengan target potensial adalah yang terdekat 1797 atau 1800. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.